Baik, selamat pagi, saudara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang aljabar Boole. Oke, tapi sebelum masuk ke bahasan aljabar Boole, mungkin ada sesuatu yang perlu dibahas tentang pekan lalu kita bahas mengenai konsep. Ya. Apakah ada sesuatu yang perlu dibahas didiskusikan dulu tentang konsep itu? Saya sudah share soal-soal tentang konsep di MMP ya. Susah, Pak. Nah, apanya yang susah? Itu nomor 6 mungkin, Pak. 6 ke bawah dah, Pak. Yang ada subsetnya. Oh, oke. Ya sebenarnya itu apa? Share ini. Ya, ini sudah kelihatan. Iya, sudah, Bapak. Jadi Sudah, Bapak. A itu adalah 1, 2, 3 sampai 7, 8. Kemudian merupakan inputan turut dengan diagram di bawah ini. Kemudian 3, 4, 5 itu adalah subset dari A. Nah, tentukan pasangan yang komparabel dan tidak komparabel. Kalau ada panah yang membawa mereka ke yang menghubungkan antara dua elemen, maka mereka komparabel. Kalau enggak, ya, maka tidak komparabel. Ya, jadi seperti misalkan 7, 5, 7, 4, ya, 3, 2, 5, 2 itu adalah pasangan yang komparabel. Oke, kemudian yang tidak komparabel ya seperti 5, 6, ya 7, 8, kemudian 8, 5, 3, 6, nah itu tidak komparabel. Jadi karena tidak ada penghubung di antara mereka, tidak ada relasi di antara mereka. Kemudian konstruksikan diagram dari elemen A yang mendefinisikan urutan inverse. Diagram dari elemen-elemen yang mendefinisikan urutan inverse. Ya, jadi kemudian ini kita balik aja gitu ya. Jadi urutan inverse-nya. Jadi urutan inverse-nya kalau tadi 3 itu merupakan apa? 3 itu mendahului 1. Ya, maka kemudian nanti 3 itu mengikuti 1. Nah, 3 mendahului 1. Nah, kemudian dibalik jadi 1 yang mendahului 3, sehingga tinggal membalik panahnya di urutan inverse-nya itu. Jadi yang tadinya karenanya ini ya, jadi nggak berlaku simetris ya, tapi berlaku antisimetris. Ya, jadi kalau relasi terurutnya antisimetris. Nah, sehingga kalau tadinya A berrelasi dengan B, maka kemudian dibalik aja B berrelasi dengan A. Begitu. Kemudian carilah subset-subset terurut parsial. Ya, udah aja. Subset ya, tinggal berapa elemen. Kalau terurut parsial yaitu seperti misalkan 3 elemen, berarti 7, 8, 6 itu terurut parsial. Ya, terurut parsial 7, 6, 8, 5, 6, 7, 5, 6, 4, ya, ini terurut parsial. Sementara kalau yang terurut total, yaitu di antara mereka pasti ada setiap 2 elemen yang ada di antara mereka itu pasti ada yang ada koneksinya. Ini seperti misalkan 3, 1, 3, 5, 7, nah, ini kan bisa terurut total. Ya. Jadi selalu bisa di antara 2 elemen yang ada di sini pasti selalu bisa dikomparasikan. Nih, sementara kalau yang tadi kayak 3, 2, 4, 5 ini ada terurut parsial ya, karena di antara ada yang 3 dan 4 itu yang tidak komparabel ya, tidak komparabel. Oke, kemudian tentukan elemen awal dan elemen akhir.
Elemen awal dan elemen akhir ada nggak di sini? Nggak ada. Elemen awalnya nggak ada. Ada. Akhirnya Elemen tidak ada. akhirnya 2 ya. Tidak ada. Tidak ada. Elemen Dua- akhir tidak ada. dua- Ada semua. Iya, Tidak ada semua. dua tidak mengatasi 1 ya, nggak ada. Tapi Ah, kalau elemen maksi dan elemen mini, Ada. maksudnya 2 dan Maksi 1, 2. 1, 2. Ini 7, Yang 8. mini 78. iya. Oke. Ya, terus apa lagi pertanyaannya? Oh nih, tentukan batas atas dari B dan suplemum B. Batas atas dari B. 3, 2, 1. Kita, Pak. 3, 4, 2. 3, 4, 3, 4, 2. Ya, batas atas itu apa? Batas atas itu yang elemen-elemennya suatu elemen yang mengatasi semua elemen di ini subset ini ya. Elemen 3, 4, 5 ya. Nah, kalau Anda merujuk pada 3 ya, dia 3 tidak mengatasi B, ya 3 tidak Oh, mengatasi berarti. 4, ya kan? Kalau Anda sebut 4 juga tidak mengatasi 3. 5. Nah, maka batas atasnya isinya apa? Himpunan yang isinya ya. Nah, ini. Jadi batas atas jadi himpunan ya, himpunan yang isinya berapa elemen? 1. 1? 3. 3. 3 elemen. 4, 3, 3, 4, 5. 3, 2. Enggak, batas atas itu apa nih? Batas atas itu kan himpunan dari elemen-elemen yang mengatasi semua ini, ya, mengatasi semua elemen yang ada di sini. Ya, 3, 4, 5 gitu ya. Maka cari di antara di antara himpunan elemen pada himpunan A ini yang mengatasi 3, 4, 5 gitu ya. Kalau Anda sebut 2. ya, 2 saja. 1 enggak, karena 1 tidak mengatasi 4 kan gitu ya. Tidak bisa dikomparasikan di sini. Ya, sehingga batas atasnya himpunan yang isinya 2. Ya, kemudian kalau begitu suprimumnya dari B 2. ya, suprimum dari B itu adalah 2. batas terkecil ya. Jadi batas atas yang elemen yang mengikuti atau membawahi semua batas atas. Lalu kalau batas bawah 5. batas bawah ya 7. 7. 5. 5 5 dan 7. ya. 5. Oke. Jadi batas bawah adalah himpunan yang isinya pokoknya semua elemen yang membawahi 3, 4, 5. Ya. 7. 5 jelas ya. Dia membawahi diri sendiri, membawahi 3, membawahi 2, kemudian 7, 7. 6. 6. 6. Tidak. Tidak terkoneksi Membawahi dengan 3. Oh, iya. ya, 6 kan tidak, pokoknya yang membawahi semua ini. Jadi ada terkoneksi dengan 3, 4, 5 tapi mereka membawa. Jadi sehingga di sini untuk batas bawah ini adalah himpunan yang isinya 5 dan 7. ini. Nah, kemudian yang infimumnya 7. batas infimum itu batas bawah tertinggi. 7. Ya, 5 tertinggi. Kenapa 5? Oh, karena ya, jadi batas bawah tertinggi. Kalau suprimum itu batas atas terendah, ya batas atas terendah yang mengikuti semua. Begitu ya, ini batas bawah. Jadi mungkin ini aja yang tadi dirasa sulit. Ya. Oke. Nah kalau ini kita tidak punya gambarnya ya kita harus mengkonstruksi gambar itu. Ya, jadi G isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang relasinya itu. Ya, jadi seperti yang sudah kita
5 itu dengan 3, 5 dengan 4, 4 dengan 2. Oh, berarti nanti ada 5 itu dengan 3. 5 dengan 3, kemudian 5 dengan 4, 5, 4. kemudian 4 dengan 2, nanti oke, 4 dengan 2 begini, 4 dengan 2, 3 dengan 1, ada 1 di sini. Nah, 3 juga dengan 2. Nah, kita tulis di sini. Lalu 1 dengan 8, 2 dengan 8. Oke, berarti 8 ada di sini. Karena ada 1 yang ke 8, kemudian dari 2 ke 8, kemudian dari 8 ke 6, nah ini, kemudian 7. Dan 7. Seperti ini. Ya, ini kurang lebih seperti itu konstruksi diagramnya. Nah, kemudian mana pasangan elemen yang komparabel, tidak komparabel itu mudah. Jadi artinya seperti 1, 2, 6, 7, 3, 4, ya, 5, 2, 4, sorry, kalau 5 dengan 2 enggak. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 4. Ya, 1, 2, 1, 4 ini tidak komparabel. Ya, jadi, tapi kalau komparabel, di antara mereka ada ini, ada panah yang menghubungkan mereka. Carilah subset terurut total berisi 3. Apa saja? 187. 5, 3, 1. 286. 3, 1, 8, 1, 8, 7, 2, 8, 6, 4, 2, 8, 5, 4, 2. Ya, 5, 3, 2. Nah, jadi kalau itu terurut total berarti di antara setiap 2 elemen itu pasti komparabel gitu ya. Nah, yang terurut parsial ya seperti mudah aja 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 8. Nah, elemen awalnya 5. awalnya 5 karena 5 membawai semua. Dari 5 itu selalu bisa dihubungkan dengan 3, 4, 2, 1, 8, 7, 6. Itu selalu ada panah. Jadi 5, kemudian elemen akhirnya Tidak ada. Ada. ya tidak ada karena 7 dan 6 itu bukan bisa jadi elemen. Sementara maksi mininya 67. ya maksinya 67. mininya Mininya 5. oke. Dan kemudian di sini, nah ini kalau misalkan A itu 1, 2, 4. Oke, 1, 2, 4. Ya, kalau A 1, 2, 4 ini berarti di sini 1, 2, 4. Nah, ini. Subset G, tentukan batas atas dan batas bawah, supremum dan infimum. Batas atasnya 8. 8. 6, 8, 7. Ya, 867. 8 jadi yang semua ini ya 6, 8, 7 itu mengatasi semua dari 1, 2, 4. Nah, sementara kalau maka supremumnya itu adalah 8. 8. nah, sekarang yang batas bawah 5. 5. 5. 5. 3 3 dan 5. Itu Nah, batas bawahnya coba kalau 5. 5, ya. Karena apa? Karena 3 tidak membawahi 4. tidak mendahului 4, nggak bisa ya. Jadi tidak membawahi 4 ya. Ini jadi yang pasti membawahi ya 5 ke 1 jika 5 ke 2 bisa, 5 ke 4 bisa. Dan itu sekaligus karena hanya satu elemen dalam batas bawah, maka sekaligus infimum untuk A itu ya. Ya, dengan cara yang sama itu bisa dibuat untuk yang B, untuk yang C, ya, seperti itu. Oke. Nih, jadi jika A dan B adalah elemen mini dari himpunan P terurut total, maka A sama dengan B. Nah, tunjukkan jika A dan B adalah elemen-elemen mini. Ya, jadi elemen mini itu berarti elemen apa? Elemen yang
sebelumnya dia sudah tidak ada lagi kan gitu. Ya, jadi sebelum berbeda dengan awal dan akhir tadi ya. Kalau awal itu mengikuti semua, kalau akhir itu mengatasi semua. Nah, sementara kalau maksi dan mini, kalau mini itu di bawahnya mini sudah tidak ada lagi, yang di atas maksi itu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi sekarang kalau misalkan A dan B itu sama-sama elemen mini pada himpunan terurut total, maka buktikan bahwa A itu sama dengan B. Mana? Menunjukkan ini. Dibuat itu dulu, Pak. Apa? Himpunan A. ya. Jadi ada dibuat kayak ini loh, namanya apa ya? Kayak disambung-sambung gitu loh, Pak. Ada arahnya. Diagram. Diagram lapis. Ya, terus? Jadi anggotanya itu A sampai F gitu. Jadi itu A sama B itu ditaruh yang paling awal kan sebagai elemen mini. Terus selanjutnya itu diurut-urutin secara total yang sambung-sambungannya gitu. Ya, jadi nggak perlu gambar, kita juga bisa sebenarnya. Ya, jadi A, B keduanya elemen mini, terus pada himpunan terurut total. Ya. Kalau terurut total itu apa sih? A kurang dari Tidak ada cabangnya. Iya, jadi kalau terurut total kan berarti itu setiap dua elemen ya, setiap dua elemen itu kan ini. Coba saya ini share ke sini. Oke. Ya, ini misalkan ini ya. Kelihatan whiteboard-nya? Iya, kelihatan. Oke, ya. Jadi diketahui bahwa A dan B itu sama-sama elemen mini, ya. Jadi elemen mini pada terurut total, toset, ya, pada suatu toset. Begitu. Nah, maka ini, jadi kalau diketahui ini, maka buktikan bahwa A itu sama dengan B. Nah, sekarang apa yang diketahui misalkan dalam pembuktiannya? Sekarang toset. Ya, jika P adalah toset, jadi AB itu elemen P. Ya. Jadi dengan A, B itu elemen P, di mana P itu adalah sebuah toset. Ya. Toset. Adalah toset. Nah, sehingga kalau P itu adalah toset, maka berarti apa? Jika P itu toset, maka untuk setiap AB elemen dalam P selalu akan bisa dinyatakan dalam sebuah trikotomi ya. Jadi, maka selalu ya, jadi akan bisa dinyatakan jadi bahwa A kurang dari B, ya B sama dengan B, ya, atau A sama dengan B. Pasti itu ya. Jadi selalu akan bisa dihubungkan di antara A dan B ya. Jadi kalau untuk setiap dua elemen pasti ada seperti itu. Nah, sekarang dengan seperti ini, kalau A itu kita pandang sebagai elemen mini ya. Sementara B elemen juga di dalam P ya, maka kan berarti begini. Berarti A itu mendahului B atau A membawai B ya, ini. Pasti itu. Ya, karena dalam toset pasti mereka kalau kita punya dua elemen itu pasti bisa dibandingkan, ya, pasti comparable. Ya, jadi kalau A elemen mini, maka berarti A itu ya kurang dari B gitu ya. Nah, sementara di lain pihak tadi juga dinyatakan bahwa B juga elemen mini. Nah, sehingga kalau B itu elemen mini, maka berarti apa? Berarti B kurang dari A. Membawai A. Ya. Jadi B itu membawai A atau B mendahului A atau A mengikuti B. Ini. Nah, sekarang
Ada dua fakta di sini bahwa A membawai B dan juga B membawai A. Maka dari kedua fakta ini, maka kita bisa berkesimpulan bahwa A itu akan sama dengan B. Begitu. Jadi karena di dalam suatu toset ini pasti akan bisa berbeda kalau poset ya. Jadi kalau berbeda kalau poset ya bisa jadi ya, dua A dan B itu sama-sama elemen mini tapi mereka berbeda gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, itu terkait dengan mengenai ini. Ya, saya kira yang lainnya nanti juga akan sama nanti poset seperti itu. Oke, baik. Yang lainnya silakan nanti dicoba. Kita akan masuk sekarang ke bahasan mengenai aljabar Boole. Anda pernah mendengar tentang aljabar Boole? Tidak. Belum. Masa? Hanya Kan aljabar. sudah dengar. Saya tadi kan barusan ngomong aljabar Boole, berarti Anda sudah pernah mendengar aljabar Boole. Iya. Ya, kan? Nah, Iya. jadi kan saya sudah bilang aljabar Boole, bahwa tadi di awal kuliah juga saya bilang bahasan kita adalah aljabar Boole, berarti Anda sudah pernah mendengar tentang aljabar Boole. Oke, topik yang akan kita bahas di sini nanti rasionalnya seperti ini. Aljabar Boole itu merupakan integrasi antara logika dan teori himpunan. Ya, jadi aljabar Boole ini adalah merupakan konsep yang merupakan integrasi antara logika dan teori himpunan, sehingga nanti kita bisa aljabar Boole itu merupakan suatu konsep abstrak ya, jadi himpunan abstrak yang nantinya itu dari operasi-operasi yang didefinisikan di dalam sistem aljabar tadi, ini bisa kita bisa koneksikan, ya, baik dengan kita bahas melalui logika juga bisa, kemudian teori himpunan juga bisa. Kalau misalkan logika, ya, logika misalkan saja seperti sini. Oke. Jadi kalau Anda masih ingat, logika itu misalkan P atau Q. Ya, P atau Q. Ya, maka kita akan melihat suatu nilai kebenaran ya. Jadi jika P benar, Q benar, maka P atau Q jadinya Salah. Benar. benar. Oh. Ayo ingat lagi, ini baru belum ada 6 bulan ini, belum ada 6 bulan, masih 2 bulan yang lalu kan. Jadi kan benar, salah, gitu kan. Lalu ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Nah, dia baru bernilai salah kalau di sini saja. Yang lainnya dia Benar. Ya, ini. Nah, notasi seperti ini kalau kita di dalam teori himpunan kita juga punya. Ya, teori himpunan kita punya kalau atau dia itu ini. Jadi kalau misalkan A union B. Nah, A union B itu isinya apa? Dalam teori himpunan. Tadi kalau logika kita punya P atau Q atau apa namanya? Disjungsi ya, disjungsi. Nah, nilainya baru benar kalau A union B. Nah, itu kan isinya apa? Isinya semua X ya, Elemen A dan elemen B. Elemen A terus Atau elemen B. Atau elemen B. Ya, anak matematik hati-hati dengan atau dan ini berbeda ya. Nah, seperti ini. Atau ya. Jadi X elemen A atau X elemen B. Sehingga dengan demikian kalau misalkan kita punya ini ya, nanti nilainya akan identik dengan ini ya. Jadi akan identik dengan logika tadi. Logika P atau Q itu
baru bernilai benar atau baru bernilai salah kalau kedua-duanya salah. Gitu ya. Nih. Nah, dia akan bernilai benar maka kalau salah satu benar atau kedua-duanya benar. Ini benar, benar, salah. Nah, benar dan salah ini kalau kita hubungkan dengan himpunan, ya konsep union ini, gabungan ini, maka benar atau salah itu kalau di dalam himpunan jadinya anggota atau bukan anggota. Gitu. Kalau anggota maka benar, kalau tidak anggota maka jadi salah logikanya seperti itu. Nah, maka akan Nah, ini. Maka yang kita perlu lihat di sini adalah ini. Ya, jadi yang ini. Ya, dia bernilai benar kalau kondisinya seperti ini. Nah, maka bisa kita lihat sekarang elemen dari A union B, ya, jadi elemen dari A union B itu dia meliputi semua X yang berada di A, ya. Jadi akhirnya di sininya benar, oke, ya. Kemudian atau berada di B, di sini benar, oke, atau kedua-duanya di dalam keduanya, di sini juga benar, ya. Maka area dari A union B itu akhirnya di sini. Ya, dia mungkin ini ya kalau yang benar P benar maka dan S salah atau Q salah ini berarti dia hanya berada di himpunan A tapi bukan anggota B. Tapi dia kan tetap anggota pada A union B. Gitu kan ini. Nah, kemudian kalau salah benar maka berarti elemen itu hanya ada di B ya, hanya ada di B tapi tidak berada di A. Tapi elemen tadi kan tetap berada di dalam A union B. Ya, maka tetap benar di situ. Nah, kalau misalkan elemen itu berada juga di A juga di B, ya berarti di sini di irisannya ini. Ya, dan itu pun juga tetap berada di A union B. Ya, sehingga A union B ini akan bernilai benar kalau elemen itu, ya, jadi elemen itu berada dalam A union B kalau berada di A saja atau di B saja atau di A dan B. Nah, baru elemen itu bukan anggota A dan atau union B, itu kalau misalkan nah, X-nya di luar sini. Ya, tidak ada di A dan juga tidak ada di B. Ya, sehingga X bukan merupakan anggota A union B. Gitu ya. Jadi kalau di dalam logika kita mengenal misalkan P irisan Q ya, atau P atau Q ya, P atau Q ya, maka ini nilai kebenarannya sudah seperti benar, salah, salah. Sehingga ini akan ekivalen juga dengan teori himpunan terkait dengan benar atau salahnya itu anggota dan bukan anggota. Ya. Maka yang menjadi anggota pada A union B itu adalah elemen yang ada di A saja atau di B saja atau di kedua-duanya. Nah ini. Kalau di sini B dan B ini berarti di kedua-duanya, B dan S di A saja, S dan B berarti elemen di B saja. Jadi, tapi dia bukan merupakan A union B kalau berada di luar, tidak berada di A dan juga tidak berada di B. Nah, ini berada di luar. Itu yang ini. Oke, contoh lain lagi konteks yang nanti integrasi antara logika dan teori himpunan tadi bisa kemudian diadaptasi di aljabar Boole tadi. Oke, contoh lain lagi, misalkan sekarang kita ke konjungsi, ya, ke konjungsi. Kita lihat di konjungsi. Di konjungsi ini seperti ini. Jadi P dan Q. Ya, di sini benar, di sini benar, di sini salah, di sini salah. Benar, salah, benar, salah. Benar dan benar jadinya? Benar. Oke. Kemudian, semua ini salah. Nah, begitu kan? Nah, sekarang kalau kita konversikan ke konsep himpunan, maka A diiris dengan B itu hasilnya adalah suatu semua X sedemikian hingga X berada
jadi A A dan jadi X elemen B. nah, X elemen B. Hati-hati ya kalau anak matematik dan atau itu artinya beda jauh nih ya. Jadi, sehingga kalau kita punya dua himpunan A dan B, maka arsirannya kan ada di sini aja. Nah, jadi A irisan B itu hanya di situ saja, di mana X itu elemen A dan X elemen di B. Ya, jadi artinya kalau di sini ya dia baru berdiri benar kalau misalkan P-nya benar, Q-nya benar. Ya. Nah, kalau kita koneksikan ke sini, suatu elemen itu akan menjadi elemen dari A irisan B kalau dia berada di sini, di A dan juga di B. Kalau misalkan hanya di A saja, misalkan X-nya ada di sini, maka berarti yang di sini benar dan salah. Ya, tetap nanti nilainya adalah salah. Ya, jadi ini tidak masuk. Atau mungkin X-nya ada di sini. Ya, jadi X-nya ada di B, seperti itu. Maka kalau dilogikakan jadi salah dan benar. Ya, berarti dia ada di sini. Dia tidak masuk dalam. Apalagi kalau tidak ada di kedua-duanya, misalkan di luar ini, ya jelas tidak. Itu ya, ini sehingga, nah itu koneksinya, ya. Jadi itu koneksinya antara ini logika, kemudian ternyata ada hubungannya dengan teori himpunan. Ya. Nah, sehingga konstruksi dari konsep aljabar Boole ini adalah untuk itu tadi. Ya, jadi mengkoneksikan logika, ya, teori himpunan, dan nanti bahkan ada juga ini kalau kita nyatakan juga di dalam digital, ya, jadi dalam digitalisasi kan ada 1-0, itu sama seperti logika nanti 1-0 gitu ya, seperti itu, ya. Sehingga ide integrasi ini merupakan suatu konsep yang powerful, ya. Jadi kita cukup misalkan ya, kita bahas di aljabar Boole, kemudian kita teliti, kita analisis propertinya atau sifat-sifatnya, dan sifat-sifat tadi akan bisa kita terapkan pada baik logika maupun pada himpunan. Begitu. Jadi kita nggak perlu melihat satu persatu di sini. Dan di dalam aljabar Boole, ya, sehingga dengan demikian karena aljabar Boole tadi merupakan integrasi, ya, jadi dia adalah sebuah konsep yang nantinya akan bisa membuat ini, jadi tadi bisa diterapkan di logika, bisa diterapkan pada teori himpunan, maka ya tergantung kita nanti dalam membuat aljabar Boole, karena nanti aljabar Boole itu ya ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian, ada operasi komplement, gitu. Ya, penjumlahan, misalkan X ditambah dengan Y, misalkan berapa? Nah, maka X tambah dengan Y itu kalau ingin tahu berapanya, kita ya tergantung kita mau kita analisis dengan teori himpunan hasilnya atau dengan logika. Ya, nanti akan bisa dilihat berapakah hasilnya itu kalau ini. Oke, saya lebih senang dengan logika karena di situ ada yang senang dengan lebih paham, misalkan Anda lebih paham mengenai nilai-nilai kebenarannya, oke, nggak apa-apa, kebenarannya logika yang dipakai. Atau saya lebih mahir nih di teori himpunan, ya, di dasar-dasar di teori himpunan, oke, X tambah Y tadi udah bisa untuk melihat hasilnya atau menilai kebenarannya itu Anda terapkan dengan konsep teori himpunan, oke juga. Sehingga ide integrasi ini merupakan suatu konsep yang powerful, ya. Ini aljabar Boole tadi, nanti akan kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, notasi aljabar Boole itu digunakan secara luas dalam komputasi, ya, dalam komputasi, sehingga nanti karena nanti integrasi antara logika dan teori himpunan, itu maka aljabar Boole itu bisa dinotasikan atau diimplementasikan secara luas, terutama dalam dunia komputasi, dalam komputer. Kemarin kita juga sudah melihat bagaimana representasi himpunan, ya, pada komputer, ya. Itu kan pakai digital, ya. 1010 gitu, ya. Mana kalau dia anggota 1, kalau bukan anggota 0 gitu, ya. Sama seperti ini.
Ya, seperti ini kan juga begitu. Kalau misalkan kita di digital itu ya, ini ya digital P atau apa ya, AB lah, apa AB ya, di sini A B. Nah, kalau di sini perkalian nih, A kali B ya seperti itu. Kalau A-nya 1, B-nya 1, maka hasilnya 1. ini sama seperti ini. Kalau A-nya 1, B-nya 1, kalau dikalikan hasilnya 1. 1 kali 0, 0. 2 kali 1, 2 kali 0, ya, sama dengan itu. Ya, jadi A kali B. Nah, ini dalam dunia digital seperti ini. Ya, nanti di aljabar Boole juga kita menggunakan notasi-notasi seperti ini. Kalau A, B, ya, A-nya 1, A-nya benar, B-nya benar, seperti itu. Atau bisa juga nanti kalau jadi dia hanya bernilai 1 kalau kedua ada bidinya 1. Nah, dia bernilai benar kalau di keduanya benar. Kalau salah satunya salah, maka pasti salah. Kalau salah satunya 0, pasti ini 0. Ya. Coba kita lihat lagi tadi dengan kalau di konteks ini. Di konteks yang tadi, yang kalau P atau Q, ya, P atau Q. Ya, jadi benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Nah, dia baru bernilai salah di sini aja, yang lainnya benar. Nah, demikian juga kalau misalkan A ditambah B tadi, A ditambah B, A-nya 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Kalau 1 tambah, kalau yang ini apa namanya, dalam dunia digital ini nanti ada perkecualian, karena ini nanti ini A plus B-nya, ya, jadi kalau dalam digital itu A plus B-nya itu tidak sama dengan disjungsi ini, tapi dia akan ekuivalen dengan disjungsi yang eksklusif. Ingat apa itu disjungsi yang eksklusif? Kalau ini disjungsi yang inklusif. Kalau yang biasa kita pakai di logika matematika itu disjungsi yang eksklusif, yang inklusif. Ya, jadi benar atau benar maka benar. Ya, tapi kalau disjungsi yang eksklusif itu harus memilih salah satu. Ya, jadi kalau eksklusif itu, nah ini di bawahnya ada ini. Nah, ada seperti ini. Di tanda itu, kalau ada tandanya seperti itu, maka benar atau benar, ini justru salah. Salah. Ya, baru benarnya ada di sini. Ya, salah satu benar baru benar. Karena milih gitu ya. Jadi kalau disjungsi yang eksklusif itu harus milih salah satu, misalkan. Misalkan saya punya apel dan jeruk gitu ya. Mau saya bagi dengan Anda gitu ya. Saya hanya punya itu. Ya, kamu milih apel atau jeruk? Kalau kamu milih apel, berarti saya kebagian jeruk gitu ya. Kalau kamu milih jeruk, berarti saya kebagian apel dan kita bisa makan bersama-sama. Kita bisa kebagian buah. Itu. Tapi kalau misalkan Anda juga ambil apel, juga ambil jeruk, nah saya nggak kebagian. Nah, itu salah itu. Saya harus milih salah satu karena saya nggak kebagian. Atau gini, Anda ditawari mau apel atau jeruk, Anda nggak mau, berarti di bawah ini. Itu juga salah gitu ya, karena apel dan jeruknya nanti saya makan sendiri, Anda nggak mau makan. Ini harus salah satu, milih salah satu. Jadi ini. Nah, sehingga dalam proses digital ini nanti, ya, jadi ada digitalisasi tadi, maka 1 ditambah dengan 1, intinya di sini tadi ada di sini, ya. Jadi, nah ini lambangnya seperti itu, XOR, ya, jadi XOR. Maka eksklusif OR, ya, tadi eksklusif OR. Nah, 1 dengan 1 ini hasilnya 0. Ya, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 0. Nanti akan ini. Nah, kesamaan, kemiripan, konsep semacam inilah yang kemudian mendasari aljabar Boole, yang nantinya kemudian aljabar Boole tadi digunakan secara luas di dalam komputasi, dan khususnya nanti akan
pekan depan itu akan kita bahas mengenai implementasi dari aljabar pool itu di dalam sirkuit digital, ya, jadi sirkuit digital. Oke, berikutnya. Ya, ini operasi biner. Yang pertama adalah operasi biner. Apa yang Anda ketahui tentang operasi biner? Karena nanti dalam aljabar bool itu adalah sistem yang terdiri dari satu himpunan, kemudian dengan 2 operasi biner dan 1 operasi uner. Ya. Operasi biner, mungkin ada yang sudah pernah mendengar mengenai apa itu operasi biner. Operasi biner itu pada dasarnya merupakan suatu fungsi ada. Apa itu operasi? Ya, apa itu? Operasi biner. Operasi biner adalah operasi itu Pak. Sebuah himpunan X adalah fungsi domain X kali X dengan kodamain X. Gimana? Jadi himpunan biner itu adalah sebuah himpunan X yang dimana fungsi X itu adalah fungsi dengan domainnya itu X kali X dan kodomainnya itu X kayak gitu. Ya. Kita pernah sebenarnya kita pernah membahas sedikit ini tentang operasi biner ini, yakni pada bahasan mengenai perkalian himpunan. Anda masih ingat produk kartesius. Ya, jadi misalkan ya, jadi misalkan A produk kartesius cross B gitu, ya, cross B. Ya, ini kan berarti himpunan ya semua pasangan A dua B di mana A elemen A dan B elemen B. Nah, ini adalah cross. Nah, sementara tadi operasi biner itu kalau misalkan cross-nya itu untuk himpunan yang sama, ya, himpunan yang sama, ya, sehingga A cross A, ya, seperti ini, ya, maka ini berada di A, ini berada juga di A, ya, sehingga dia akan menghubungkan antara ini. Jadi contohnya itu adalah pada himpunan bilangan bulat, operasinya jumlahan, itu operasi penjumlahan tadi adalah operasi biner. Jadi misalkan Z, cross Z, ya, kemudian pada Z. Nah, ini dihubungkan dengan sebuah fungsi, ya, yang sebuah fungsi penjumlahan, yang merupakan operasi biner. Nah, jadi kalau misalkan dia misalkan ini, ya, kalau misalkan 1,3 ya, 1 elemen bilangan bulat, 3 elemen bilangan bulat, maka 1,3 ini akan dipetakan ke 4, ya, untuk beroperasi jumlahan 2 dengan 4, ya, maka ini akan diproyeksikan ke 6, atau negatif 2 dan 3, ya, maka ini akan diproyeksikan ke 1 dan seterusnya. Ya, jadi operasi jumlah, ya. Nah, operasi jumlah itu merupakan suatu operasi yang sifatnya adalah tertutup dan tunggal hasil. Ya, jadi operasi jumlah ini merupakan contoh dari operasi biner. Nah, kalau operasi biner maka ada 2 sifat yang harus dipenuhi, yakni tertutup dan tunggal hasil. Ya, jadi biner itu karena dia menghubungkan, merelasikan, ya. Nah, di sini kodomainnya itu adalah perkalian himpunan, ya. Jadi ada 2 elemen, ya, yang dioperasikan menjadi 1 elemen tunggal.
Ya, ini. Dan operasi biner ini sifatnya pertama adalah tertutup. Tertutup begini, kalau kita mengoperasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Nah, ini tertutup. Ya, jadi nggak mungkin kita menjumlahkan bilangan bulat lalu keluarnya pecahan, nggak bisa. 2 tambah 3 ya 5. Ya, nggak bisa 2 tambah 3 5,5. Nah, itu maaf gitu. Ya, jadi 2 tambah 3 ya selalu 5. Ya, 1 tambah 2 ya 3 gitu ya. Nah, itu adalah tunggal hasil. Ya, 1 tambah 3 selalu 4. Tidak pernah menghasilkan yang lain. 2 dan 4 hasilnya juga 6. Nggak pernah menghasilkan yang lain. Negatif 2 dan 3 itu ya larinya ke 1, nggak pernah ke yang lain. Ya, tunggal hasil. Sehingga operasi biner itu merupakan suatu fungsi yang menghubungkan ini apa perkalian himpunan itu dengan himpunan itu sendiri. Begitu tertutup tunggal hasil. Ini operasi biner. Baik, ini saya hapus. Pak mau bertanya. Ya, silakan. Kan tadi itu kan hasilnya itu kan tunggal ya Pak. Nah, Ya. kalau misalnya tadi itu kan 1,3 itu hasilnya 4. Nah, kalau 2 kali 2 kan juga 4. Berarti Oh, bukan beda, Mbak. gimana? Operasinya ya tadi apa? Operasi yang kita bahas kan operasi jumlah. Iya, kan 2 tambah 2 kan juga 4, Pak. Iya. Misalnya ada, berarti kan nyabang. Oh, enggak. Tunggal hasil. Ya, jadi tunggal hasil. Kita enggak, oke, tadi 2 ke 2 ini juga ke 4. 1, 3 ini juga ke 4. Enggak masalah. Enggak masalah. Tunggal hasilnya itu apa namanya bahwa 1 kalau ditambah 3 hasilnya selalu 4. Nggak pernah nggak pernah misalkan jadi suatu jadi 5, nggak pernah. Itu yang namanya tunggal hasil. Jadi kalau pasangan itu selalu dikaitkan ini. Jadi pasangan dari pasangan itu selalu 1, selalu tunggal. Pasangan 2-2 ya selalu ke 4 tujuannya. Pasangan negatif 1,5 ya ke 4 gitu. Tapi nggak pernah negatif 1,5 itu ke yang lain gitu ya. Jadi artinya panahnya itu selalu menuju ke satu elemen. Ya, jadi panahnya ke kanan itu selalu menuju elemen apapun. Jadi tapi kita nggak membahas mengenai apakah ini fungsinya satu-satu atau tidak. Ya, yang jelas ini fungsinya ya jelas tidak satu-satu. Ya kenapa? Karena ya 1,3 ke 4, 1,2 ke 4, 1 ke. Tapi yang jelas ke kanan itu adalah fungsi. Ya, artinya kalau 1 dan 3 dimasukkan, ya, jadi operasi biner itu seperti mesin gitu ya, seperti mesin gini ya. Ini keluarannya, kemudian ini inputannya. Nah, seperti ini. Ini adalah operasi biner. Ini. Jadi kalau kita masukkan 1 dan 3, maka keluarnya selalu 4. Kita masukkan 2 dan 2, maka keluarnya 4. Kalau kita masukkan 2 dan 3, ya maka keluarannya 5. Jadi keluarnya itu selalu 1. Jadi ini operasi biner. Jadi dari 2 masuk ke mesin ini, kemudian keluarnya tunggal 1. Begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan tunggal hasil itu adalah kalau pasangan itu untuk suatu pasangan itu. Ya, jadi bukan kok semuanya hasilnya 4 juga. Bukan. Jadi dalam setiap pasangan dia nggak pernah ke lain hati. Ya, jadi kalau misalkan 1 dan 3 selalu nanti larinya ke 4. Jadi 1 dan 3 nggak pernah ke yang lain. Dia pasti ke 4. Begitu? Apa bisa dipahami? Apakah sudah menjawab pertanyaan? Sudah Pak, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, itu mengenai operasi biner. Ya, jadi operasi biner. Kita lihat di sini operasi biner. Nah, operasi biner pada sebuah himpunan X adalah fungsi dengan domainnya X cross X dan kodomain X. Ya, tadi sudah perkelan himpunan ya. Jadi perkelan himpunan kepada himpunan. Ya, sebuah fungsi tadi ya ini.
Ya, contohnya adalah operasi penjumlahan, ya. Jadi operasi penjumlahan, jadi x cross x ke x, ya. Jadi fx y itu dinyatakan dalam hasil x ditambah. Dalam operasi konjungsi juga gitu, ya. Jadi fpq, ya, itu di keluarannya adalah pq. Ya, jadi kalau misalkan ya seperti ini, kalau misalkan tadi ya mesinnya konjungsi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dengan misalkan dan. Nah, ini dengan dan ya. Kalau di sini dimasukkan 1, ini masukkan 1, maka keluarannya adalah 1. Benar dan benar, maka benar. Tapi kalau misalkan benar dan di sini 0, maka di sini akan keluarnya 0. Kalau di sini 0, di sini 1, maka keluarnya juga 0. Kalau di sini 0 dan 0, maka keluarnya juga 0. Berbeda tadi dengan mesin, misalkan kalau kita pakai disjungsi. Ya, ini atau. Ya, jadi kalau atau itu 1 dan 1 keluarnya 1, 1 atau 0 keluarnya 1, kemudian 0 atau 1 keluarnya juga 1, ya. Kalau sudah 0 atau 0 baru keluarnya 0. Tetapi berbeda lagi kalau misalkan mesinnya adalah disjungsi yang eksklusif. Ya, yang ada garisnya di bawahnya tadi. Ya, disjungsi yang eksklusif, kalau di sini 1, di sini 1, keluarnya malah 0. Nanti ya, harus milih salah satu, kok milih dua-duanya, nggak boleh. Salah itu. Itu yang disjungsi yang eksklusif, harus milih salah satu. Kemudian kalau ini 1 atau 0, nah ini baru 1. Atau dibalik, di sini 0, masukkan 1, nah dia 1. Tapi juga kalau di sini 0, kemudian di sini 0, ya maka keluarannya juga akan gitu. Ya, ini. Jadi ini adalah gampangannya, ya. Jadi gampangannya dulu itu kalau terutama ke siswa-siswa yang masih awal-awal mengenal operasi biner. Operasi biner itu menghubungkan masuknya 2, keluarnya 1. Di biner ada 2, inputannya 2, kemudian outputnya 1. Operasi biner. Oke ya, ini. Nah, sementara tadi operasi penjumlahan juga, ya. Jadi ada operasi penjumlahan. Ya. Kalau dalam operasi penjumlahan bisa juga, ya, operasi penjumlahan dalam himpunan bilangan bulat, misalkan kalau di sini ada 1 dengan 2, ya keluarnya 3, gitu ya. Kalau misalkan di sini 4 dengan 2, ya keluarnya 6, gitu. Kalau 4 dengan 3, ya keluarnya 7, dan seterusnya, gitu ya. Ini operasi penjumlahan, ini dalam bilangan bulat, ini juga merupakan operasi biner. Kalau misalkan operasi perkalian, perkalian juga biner, ya, karena tertutup dan tunggal hasil. Ya, jadi himpunan bilangan bulat kalau dikalikan bilangan bulat, ya hasilnya bilangan bulat gitu. Dan pasti tunggal hasil 3 kali 6 ya 18, nggak pernah yang lain. Kemudian kalau kita 9 kali 2 ya 18, nggak pernah yang lain. Atau 2 kali 3 ya 6, nggak pernah yang lain. 2 kali 4 ya 8, nggak pernah ke yang lain. 4 kali 2 ya ke 8, nggak pernah yang lain. Gitu ya, ini jadi seperti tunggal hasil tadi. Dan tertutup. Ya, jadi bilangan bulat dikalikan bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat. Ya, sehingga dengan demikian, kalau di sini 2, di sini 3, maka keluarnya adalah 6. Pasti, ya, hanya 1. Jadi 2 masuk, 1 keluar. Gitu. Kalau di sini misalkan 4, di sini 5, ya maka kemudian yang keluar di sini adalah 20. Dan seterusnya. Ya, ini adalah juga merupakan. Nah, berikutnya ini adalah operasi UNER. Apa itu operasi UNER? Nah, operasi UNER ini
juga merupakan gini. Jadi operasi uner itu kalau tadi biner itu masuknya 2, keluarnya 1. Nah, kalau operasi uner itu mesinnya itu masuknya 1, keluarnya 1. Ya. Contoh, misalkan mesinnya adalah mesin perpangkatan, ya, X pangkat 2, misalkan. Jadi gitu. Maka kalau dia dimasukkan 2, maka keluarnya adalah 4. Atau kalau dia masuknya 3, maka keluarnya 9. Atau kalau misalkan Mas ini 4, ya keluarnya 16. Begitu. Jadi 1 masuk, ya inputnya 1, outputnya juga 1. Itu uner. Bersama tadi dengan yang tadi, ya tadi misalkan perpangkatan juga sama. Ya. Jadi perpangkatan juga sama, ya. Atau akar juga sama. Jadi akar, perpangkatan. Ya. Atau kalau misalkan ini komplement atau ya aksen itu komplement, ya, di komplement biar kelihatan si komplement. Jadi kalau 1 masuk, yang keluar 0, ya. Kalau 0 yang masuk, yang keluar adalah 1, komplement, ya. Jadi atau negasi, ya boleh negasi, ya. Jadi kalau 0, keluarnya 1. Jadi 1 dengan 1 itu yang uner. Ini ya, kita lihat bagaimana definisi secara formalnya. Jadi operasi uner pada sebuah himpunan X adalah fungsi dengan domain dan kodomainnya sama. Jadi X kembali ke X. Jadi contohnya ini akar, ya. Jadi akar. Jadi kalau masuknya, jadi kalau misalkan di sini, ya, jadi outputnya 1, keluarnya 1. Jadi kalau akar, ya kalau di sini dimasukkan 9, maka keluarnya 3. Ya, dengan asumsi, ya, dengan asumsi kita adalah kepositifan. Itu kemudian invest, ya, invest juga bisa seperti itu. Invest atau negatif juga boleh, tidak masalah. Jadi kalau misalkan 3, ya keluarnya negatif 3. Kalau keluar masukannya negatif 4, keluarannya adalah 4, dan seterusnya. Negasi juga punya salah, keluarnya benar. Kemudian masuknya benar, keluarnya salah. Itu negasi. Nah, itu adalah operasi biner dan operasi uner, ya, karena nanti di dalam sebuah sistem aljabar Boole itu melibatkan 3 operasi, yakni 2 operasi biner dan 1 operasi uner. Nah, ini definisi aljabar Boole ini. Jadi aljabar Boole itu dari sebuah himpunan B. Himpunan B itu himpunan apa? Nggak tahu. Itu adalah himpunan abstrak sudah. Jadi himpunan abstrak. 2 operasi biner pada B dinotasikan sebagai penjumlahan dan perkalian. Tapi nanti jangan dikonotasikan, oh ini penjumlahan dan perkalian seperti pada bilangan bulat atau bilangan real. Ya. Bukan. Jadi nanti tergantung. Ya. Karena nanti bisa kita penjumlahan perkalian. Itu tadi kalau misalkan di logika itu bisa ini antara disjungsi dengan konjungsi. Kalau di dalam himpunan itu gabungan dan irisan, gitu ya ini. Nah kemudian ada 1 operasi uner, ya. Jadi operasi uner yang didefinisikan dalam himpunan B tadi, yang dinotasikan dengan aksen itu, ya, di operasi uner, yang ini merupakan sebuah kalau di dalam logika itu penyangkalan, negasi. Ya. Jadi kalau benar ya salah, kalau salah benar. Kalau 1 0 0 1. Itu ya ini. Lalu 2 elemen berbeda pada B itu dinotasikan sebagai 0 dan 1. Ya, sehingga aksioma berikut terpenuhi untuk setiap X, Y, Z elemen di dalam B, yakni ini. Jadi di dalam aljabar Boole ini ada operasi penjumlahannya. Jadi kalau X tambah Y ya sama dengan Y tambah X, yang berarti komutatif. Jadi komutatif itu bisa dinyatakan di sini,
Ya, jadi sini komutatif. Sorry. Ya, jadi komutatif yang pertama. Kemudian kalau X ditambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z, ya berarti di sini ada hukum asosiatif masuk. Asosiatif. Nah, kemudian X ditambah Y kali Z itu sama dengan X tambah Y kali X tambah Z. Itulah hukum distributif. Baik, kemudian X ditambah 0 ini sama dengan X, ya. Jadi apa ini? Identitas. Ya, jadi identitas. Ini identitas. Kemudian X ditambah dengan X inverse, X aksen itu sama dengan 1. Nah, ini mengenai inverse. Setiap elemen pasti punya inverse itu kalau dinyatakan. Nah, sama dengan apa yang kita pernah bahas di dalam teori himpunan, ya. Jadi ada teori himpunan, di situ ada suatu statement, kemudian juga ada apa yang disebut sebagai dualnya, ada dualnya. Nah, dualnya itu ini adalah ini. Ya. Di dual itu kalau misalkan yang pernah kita bahas, mungkin Anda masih ingat, kalau 1 jadi 0, 0 jadi 1, ya. Semesta jadi apa? Himpunan kosong jadi semesta, gitu ya. Kemudian operasi jumlah jadi kali jadi jumlah. Itu nanti akan menghasilkan dual, di mana dual itu akan memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan asli. Jadi seperti ini. Kalau di sini ada X tambah Y sama dengan Y tambah X, oh berarti kalau nanti untuk dualnya itu adalah jumlah diganti dengan kali. X kali Y sama dengan Y kali X. Kemudian kalau di sini juga sama, ya, jadi asosiatif, ya, maka di dalam perkalian juga akan berlaku sifat asosiatif. Ya, dualnya, dual dari ini. Kemudian distributif juga sama, ya, jadi kali diganti jumlah diganti kali, kemudian kali diganti jumlah, ya, gini. Jadi X, Y, Z, ya, kali jumlah kali, ya, maka jumlahnya bisa X kali Y tambah Z sama dengan X kali Y ditambah dengan X kali Z. Ya, berlaku seperti ini, dual. Kemudian X ditambah 0 sama dengan X, ya, berarti kalau dualnya adalah X dikalikan 1 sama dengan X. Tuh, ya, kemudian kalau di sini X tambah X aksen sama dengan 1, ya, maka dualnya X dikalikan X aksen itu sama dengan 0. Ya, jadi sama, jadi P dan tidak P kan selalu 0. Ya, jadi P dan tidak P itu akan 0. Nih. Baik, ini adalah pendefinisian dari aljabar Boole yang ini memenuhi 10 aksioma ini. Jadi ada 10 aksioma, 5 aksioma tendensi ke operasi. Yang pertama, ya, jadi operasi biner yang pertama jumlah, kemudian juga terhadap operasi biner yang kedua, dan juga di dalamnya nanti ada operasi uner. Ini jadi sebuah himpunan B, ya, jadi aljabar terdiri dari sebuah himpunan B yang merupakan sebuah himpunan yang abstrak, ya. Kita nggak tahu B itu yang bagaimana, ya tergantung nanti kan kita analisis ini nanti akan sama dengan yang mana. Ya, ini definisi dari aljabar Boole. Ya. Nah, dalam aljabar Boole ini adalah elemen-elemen dalam B ini tidak pernah didefinisikan tadi, ya, sudah jadi abstrak, ya, tidak pernah didefinisikan apa itu elemennya, apakah itu bilangan bulat, apakah itu bilangan real, dan sebagainya. Mereka bisa jadi ekspresi logika, bisa himpunan atau yang lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada operasi jumlahan, perkalian, komplement. Ya, jadi kalau misalkan ini operasinya jumlahan, perkalian, dan komplement ini kita nyatakan sebagai kita konversikan ke logika, ya berarti ya jumlahan nanti logika konversinya ke disjungsi, perkalian ke konjungsi, komplement ke negasi, gitu.
Atau juga dalam himpunan, dalam operasi himpunan, ya, maka jumlahan tadi adalah gabungan, perkalian tadi adalah irisan, lalu komplement tadi adalah ya komplement, ya, C itu tadi, yang bukan anggota dalam himpunan. Jadi yang perlu diingat di sini untuk operasi jumlah dan operasi perkalian, walaupun nanti kita lebih banyak itu, jadi menggunakan operasi jumlah, operasi perkalian, maka jangan langsung mengasosiasikan bahwa itu adalah operasi perkalian dan penjumlahan biasa di dalam himpunan bilangan real. Karena tadi kita akan melihat ya, apakah itu nanti kita analisis dengan logika atau apa, ya, apa dari himpunan yang mungkin memberikan hasil yang berbeda. Oke, itu tentang aljabar Boole, ya. Jadi elemen-elemen dalam B tidak pernah didefinisikan. Ya. Nah, ini interpretasi aljabar Boole B itu pada logika. Ya. Ini tadi kan dikatakan bahwa di dalam B itu ada ini dua elemen yang berbeda, ya, 0 atau 1, 0 dan 1. Ya, maka di sini pun pada interpretasi logika, kalau dinyatakan dalam interpretasi logika, maka B itu berarti himpunan TF, true or false, benar atau salah. Maka operasi penjumlahan, perkalian, kemudian komplement merupakan operasi disjungsi, konjungsi, dan negasi di dalam himpunan. Ya, jadi dalam logika tadi. Kemudian elemen 1 dan 0 berturut dimaksudkan sebagai true atau false. Tadi ya. Nah, ini kemudian kalau kita interpretasikan aljabar Boole itu dalam konteks himpunan, maka B itu diinterpretasikan sebagai sebuah power set, ya, maka operasi penjumlahan, perkalian, dan komplement itu merupakan operasi gabungan, irisan, dan komplement. Ya, jadi B itu adalah ini himpunan semua semesta bilangan atau power set, ya, jadi power set dari PA, ya, jadi himpunan semua subset, ya, jadi himpunan semua subset dari A. Kemudian elemen 1 dan 0 diinterpretasikan berturut sebagai himpunan kosong. Seperti yang dalam representasi komputer untuk himpunan kan juga gitu. Jadi artinya kita untuk merepresentasikan himpunan A, ya kita mesti lihat himpunan semestanya apa. Ya, jadi himpunan semestanya apa. Sehingga kita akan mudah kalau misalkan oke, himpunan semestanya adalah 10 bilangan. A terdiri dari misalkan 4 anggota. Ya, maka tinggal representasinya adalah elemen pertama ada enggak, elemen kedua enggak. Jadi kalau ada nilainya 1, kalau enggak ada, sehingga ada 10 bit nantinya, ya, untuk mempresentasikan A kalau misalkan semestanya itu anggota 10. Oke, ini interpretasi pada himpunan. Nah, interpretasi pada himpunan byte juga sama. Jadi kalau misalkan byte, ya, 1 byte itu adalah 8 bit. Ya, maka operasi penjumlahan, perkalian, dan komplement diinterpretasikan sebagai OR, AND, dan NOT. OR, AND, dan NOT. Nah, kemudian elemen 0 dan 1 berrepresentasikan ini adalah byte yang isinya 0 semua dan byte yang isinya 1 semua. Nah, ini hukum-hukum yang ada dalam aljabar Boole, ya, jadi operasi penjumlahan, perkalian, komplement. Nah, beberapa hukum pada aljabar Boole tidak dicantumkan dalam definisi karena dapat diturunkan dari 10 yang tadi. Ya. Jadi 10 tadi ada apa? Ada komutatif, kemudian asosiatif, distributif, ya, kemudian elemen identitas, kemudian ada elemen inverse. Ya. Berlaku untuk apa? Kalau di sini operasi jumlahannya, maka kita bisa ambil dualnya sehingga kita bisa menurunkan 5 aksioma yang lain atau 5 hukum yang lain. Nah, ini contohnya X tambah X sama dengan X. Nah, ini apa ini? X tambah X sama dengan X. Nah, ini kita ingin melihat, ya, jadi kita ingin melihat bagaimana bentuk dari, kalau misalkan oke, bagaimana kita membuktikan atau menginterpretasi seperti ini, ya. Jadi kalau pembuktiannya sudah seperti ini. X tambah X, ya, maka kemudian supaya nilainya tidak berubah, ya berarti X tambah X kali 1. Ya, ini.
Kemudian X ya akhirnya kali 1. Nah, 1 ini adalah X ditambah dengan X aksen tadi ya. Jadi artinya kalau P atau tidak P, maka selalu kan merupakan tautologi, selalu 1. Sehingga di sini adalah X tambah S, kemudian satunya bisa diganti dengan X tambah X aksen. Ya, ini pasti ini. Tapi kalau X kali X aksen itu akan selalu jadi kontradiksi, yang nilainya selalu salah. Tapi kalau X atau X tambah X aksen ini selalu menjadi tautologi atau nilainya selalu benar. Oke, lalu kemudian kita buat distributif di sini X tambah X aksen. Nah, X dikalikan X aksen sekali lagi. Kalau ya, kita berapa hasilnya, nah, kita bisa pergunakan ya, pergunakan apa yang kita ketahui di logika. P kali X kali X aksen, ya berarti kan ini sama dengan P dan tidak P. Ya, jadi P dan tidak P, dan itu akan selalu bernilai salah. Ya, jadi nilainya akan selalu 0. Sehingga X tambah 0 dan hasilnya adalah X. Sehingga benar bahwa X tambah X itu akan sama dengan X ini. Nah, kita coba lihat apakah benar ini kalau misalkan kita menarasikan nih, misalkan kalau di dalam teori himpunan, oke ya, dalam teori himpunan misalkan himpunan A. Maka berarti kalau himpunan A berarti A gabungan A, ya hasilnya A. Gitu ya. Kalau untuk logika P atau Q, maka hasilnya adalah P atau P ya, sorry, P atau P. P atau P, ya, hasilnya adalah P. Contoh aja, kalau misalkan P di sini jadi benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah, gitu ya. Benar maka benar, benar atau benar, benar, benar atau salah, benar, salah atau benar, benar, salah atau salah, salah. Ya, ini jadi P atau Q. Nah, kita melihat di sini P atau P, ya, maka hasilnya bergantung pada P. Hasilnya P. Nanti akan berimbas mana P yang P atau P. Ya, jadi kalau misalkan kita memilih, kamu memilih roti atau roti, nggak ada pilihan lagi, ya udah roti gitu, ya, karena hanya satu pilihan tadi, P atau P, ya roti. Oke, kemudian atau mungkin ya ini jadi hanya satu pilihan tadi, ya P atau P, maka ya pilihnya adalah P. Ini dimana P itu benar-benar salah. Oke, jadi bergantung dari P-nya ya. Sorry, ini tadi ada yang kekeliruan ini. Kalau ini kan P ya sama, nggak mungkin nilainya berbeda sini. Ini mestinya seperti ini, salah ini. Ya, jadi kalau P benar. Oh ya, jadi hanya 2 aja kalau misalkan seperti ini. Ya, jadi benar, ini salah, ya salah ini. Nah, seperti ini. Sehingga nilai kebenarannya kan benar, salah. Ini juga nilai kebenarannya benar, salah. Sehingga ini kan sama. Gitu. Ya, simpelnya itu. Jadi P atau P, ya, akhirnya adalah P. Oke, itu hukum dalam aljabar Boole. Kemudian yang lainnya, daftar hukum utama dalam aljabar Boole. Ini seperti ini. Contohnya adalah X ditambah dengan X itu sama dengan X, ya, sama dengan X. Kemudian kalau ini Anda mungkin masih ingat ini apa itu di dalam invest ya. Jadi invest dari kalau ini kita melihat ntar ini lah kasih ini. Ya, jadi kalau Anda masih ingat di sini P kalau di logika ya P atau Q ya, kemudian negasi. Ya. Negasi P atau Q, maka ini akan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ya, akhirnya menjadi ini kalau dinyatakan dalam operasi jumlah dan perkalian. Jadi X ditambah dengan Y komplement, maka akan menjadi
X komplement dikalikan dengan Y komplement. Gitu ya, jadi kemudian X ditambah dengan 1, maka jadinya 1. Ya, jadi seperti ini. Kalau P, kita pakai atau 1. 1 itu adalah tautologi, selalu bernilai benar, nilainya benar selalu. Ya, kalau P ini selalu nilainya bisa benar, bisa salah. Kalau tautologi nilainya benar, di sini benar. Dan apa yang terjadi? Benar atau benar, benar. Salah atau benar, jadinya benar. Maka ini benar. Selalu benar. Maka ini akan sama dengan 1. Nilainya akan selalu benar. Begitu ya. Jadi kalau Anda sudah oke dalam nilai kebenaran di logika, maka sudah silakan bisa analisis hukum aljabar Boole ini, operasi-operasi aljabar Boole ini dengan logika. Oke. Ya, jadi X ditambah X kali Y itu hasilnya X. Ya, coba aja di sini akan kita lihat kebenarannya kalau misalkan kita pakai itu di logika. Ya, jadi kalau P atau kemudian P dan Q, ya, ini kan sama dengan yang mana? Kalau di sini kan benar, benar, salah, salah. Pasti sini adalah benar, benar, salah, salah. Nah, di sini pasti benar, salah, gitu kan? Ini. Maka kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini benar dan benar. Ya, di sini benar, benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah. Nah, kemudian ini kita hubungkan ini. Ya, kita hubungkan di situ. Maka sekarang jadi benar atau benar? Jadinya benar, benar atau salah? Nah, salah atau salah? Salah atau salah? Salah. Nah, nilai kebenaran ini nanti akan sama dengan nilai kebenaran dari P. Ya, sehingga ini akan ekuivalen dengan P. Ya, jadi nilainya benar-benar, salah-salah. Gitu ya. Jadi sama ya. Benar-benar, salah-salah itu ya nilai kebenarannya P gitu ya. Benar-benar, salah-salah. Ya, sehingga oke, di sini X tambah X kali Y itu hasilnya adalah X. Ini. Nah, kemudian sementara yang bawah ini adalah 0, komplement adalah 1. Nah, ini kan komplement dari tautologi, ya. Kalau 0 itu selalu salah, ya, selalu salah, adalah kontradiksi, ya. Jadi negasi dari kontradiksi adalah sebuah tautologi. Ya, kalau salah semua, ya, jadi nilainya selalu salah apapun nilai kebenaran, apapun unsur-unsurnya, ya maka kemudian kalau salah semua, kalau dinegasikan jadi benar semua. Ya, sehingga dengan demikian negasi dari kontradiksi adalah sebuah tautologi. Nah, ini adalah 5 hukum utama dan dia masih punya dual. Nah, kita ingat, jadi kita cukup menganalisis yang ini, ya, cukup menganalisis yang yang tendensinya banyak operasi jumlahan. Ya. Maka kalau misalkan kita ambil dualnya, jadinya gimana? X tambah X sama dengan Y. Nah, maka dualnya adalah apa? X dikalikan dengan X sama dengan Y. Oke. Nah, kemudian di sini juga di bawahnya juga sama. X dikalikan Y komplement. Ya, maka akan didapatkan X komplement ditambah Y komplement. Jadi itu adalah dualnya. Ya, kemudian tadi jumlah jadi kali jadi jumlah, 1 jadi 0 jadi 1. Ya, sehingga kita di sini akan bisa kalau X tambah 1 sama dengan 1, maka berarti X dikalikan 0 sama dengan 0. Itu aja. Atau yang bawah di sini, yang keempat. Jadi X dikalikan dengan X
ditambah Y sama dengan X. Ya, sama. Itu. Nah, kemudian yang bawah ini berarti satu komplement itu adalah 0. Ya, jadi ini enak ya. Jadi kalau sudah enaknya gitu. Jadi kalau kita sudah bisa menganalisis, membuktikan untuk suatu hukum ya separuh saja untuk yang misalkan operasi biner yang pertama, operasi jumlahan, maka nanti akan dualnya itu akan bisa kita buktikan kebenarannya. Ya, coba ini kita lihat. Nah, ini dualnya. Saya hapus saja yang tadi. Ya. Jadi dualnya ini pasti ya. Jadi akan benar di situ ya. Jadi kalau X tambah X sama dengan X, maka X kali X ya. Jadi tambahnya jadi kali ya. Pokoknya tambah jadi kali, kemudian 1 jadi 0 gitu aja. Jadi kalau yang namanya dual itu ya plus itu menjadi kali, kemudian kali menjadi plus, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Sudah, itu aja. Ini yang perlu diubah ini aja. Ya, maka yang namanya dual ini adalah yang namanya dual. Itu akan selalu seperti itu. Nah, sekarang kalau investnya invest atau negasi-negasi, gimana? Jadinya? X. Kembali ke asal. Yes. Kembali lagi. Ya, kembali X. Hanya di sini nggak kelihatan nih X-nya. Nah, ini saya tulis saja di sini. Ya, negasi dari ini. Tidak P, ya berarti P. Gitu. Ya, jadi operasi-operasi di dalam aljabar Boole ini bisa kita analisis baik itu dengan himpunan atau dengan logika ya. Tapi mudahnya kita logika itu ya, karena logika kita punya nilai kebenaran. Kalau himpunan nanti orientasinya adalah ini anggota atau bukan anggota, gitu aja. Kalau logika kan benar atau salah, ini 1 atau 0, gitu. Ini, nah tadi sudah prinsip duality ya, jadi sudah kita. Jadi jika sebuah hukum dalam aljabar Boole itu terbukti kebenarannya, maka dual dari hukum tersebut juga pasti benar. Ya, jadi suatu dual itu dan menantikan kali dengan jumlah, jumlah dengan kali, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0. Nah, simplifikasi efraksi. Jadi apa yang kalau kita ketemu dengan ekspresi aljabar Boole, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti ini orientasinya adalah kegunaan dari, tadi sudah kita sebutkan, kegunaan dari aljabar Boole itu banyak diaplikasikan pada ini pada aplikasi-aplikasi komputasi ya, ini seperti itu. Nah, terutama nanti salah satu aplikasinya pekan depan itu akan kita bahas tentang sirkuit digital ya, sirkuit digital. Nah, kalau kita mau membangun sebuah sirkuit digital ya, sirkuit digital, maka tentu kita harus membangunnya sesederhana mungkin ya. Jadi kalau sirkuit digital Anda kalau dulu di SMP atau SMA Anda pernah mengikuti misalkan keterampilannya itu elektronika ya, saya kira enggak asing dengan sirkuit digital itu. Tentunya kalau kita mau masang gitu ya kalau misalkan di ini bikin rangkaian ya, rangkaian listrik, tentunya nggak mungkin kabel ini di sini misalkan kabel yang di sini dihubungkan dengan yang di sini, kemudian yang di sini dihubungkan yang ke sini, yang ke sini dihubungkan ke sini, lalu ke sini. Nah, seperti itu, maka akan jadi crowded gitu ya. Maka bisa nggak rangkaian yang seperti itu kemudian disederhanakan ya, misalkan dengan outputnya seperti ini, ya, inputnya ini lalu dimasukkan, lalu ini di dalam suatu papan board ya, jadi motherboardnya itu seperti itu. Nah, keluarnya jadi output gitu, seperti ini. Nah, kira-kira pemrosesnya ini bisa nggak disederhanakan?
Tuh, kalau seperti ini kan komputasinya kan jadi banyak, ini ke sini, ya ini ke sini, dan seterusnya. Bisa nggak ini? Maka kalau ini bisa ini bisa disederhanakan, misalkan hanya cukup 3 titik saja, ini, seperti ini. Sudah, misalkan. Sehingga dengan demikian, ya, dalam sebuah rangkaian digital, sirkuit digital tadi, maka yang dipilih itu adalah yang seefisien mungkin, ya, yang sesederhana mungkin. Ya, sehingga dengan demikian, kalau kita ini masuk dalam menghadapi sebuah ekspresi dalam aljabar Boole, maka pekerjaan kita, utama kita itu adalah menyederhanakan bentuk. Kenapa? Karena begini, awalnya mungkin kita punya suatu rangkaian yang complicated, ya, jadi karena memang kebutuhan. Jadi misalkan Anda nanti sebagai programmer atau sebagai pendevelop sistem, gitu ya. Ini Anda diminta, saya ingin kalau inputnya ini ya, misalkan ada 5 input, keluarnya 1 aja, 1 output. Kalau inputnya kondisinya seperti ini, maka outputnya harus seperti ini. Kalau inputnya seperti ini, maka yang kita kerjakan itu sebenarnya bagaimana membuat algoritma dalam mesin tadi. Kita membuat sebuah sirkuit digitalnya. Ya, kita membuat template pada motherboard-nya, sehingga dengan demikian apa yang diminta oleh klien tadi ini bisa kita penuhi. Ya, tolong saya buatkan misalkan ini seperti ini gambarannya ini. Jadi, kita membangun suatu mesin. Nah, klien kita ingin, saya punya ini nih, saya punya inputan 3 inputan, ya. Ini ya X, Y, Z. Nah, keluarnya tadi harus B, ini seperti itu. Nah, oke, kalau X-nya nilainya sekian, Y-nya nilainya sekian, Z nilai sekian, maka W-nya harus nilainya sekian. Kalau X-nya nilainya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian, W-nya harus sekian. Begitu. Nah, membangun sebuah sirkuit digital itu adalah sama saja membangun bagaimana algoritma di dalam mesin ini. Supaya semua kondisi yang dipersyaratkan oleh klien itu nanti bisa terwujud. Bagaimana caranya kalau misalkan X-nya 1, ini 1, maka keluarnya 1. Kalau X-nya 0, ini 1, ini 0, maka keluarnya 0. Kalau ini 1, ini 0, ini 1, maka keluarnya 1. Maka kalau ini, misalkan ini 0, ini 0, ini 1, keluarnya 1. Nah, misalkan seperti itu. Pokoknya saya mau mesin yang ini. Supaya nanti kalau ini, yes. Ya, jadi kalau ini mana tadi? Nah, jadi kalau misalkan, jadi kita menyusun sirkuit digital tadi seperti itu. Jadi kalau ada ini, ya, jadi kalau ada orang atau klien ini mintanya kalau kita inputan seperti keluarnya ada seperti ini, kalau inputannya seperti ini, keluarannya seperti ini, maka prosesnya gimana? Dan itu harus 1. Ya, jadi harus tunggal di sini Jadi dan sesederhana mungkin. Ya ini sehingga kalau kita ketemu dengan ekspresi aljabar Boole, maka intinya nanti kita nggak mungkin menyederhanakan bentuk dalam dalam ekspresi sirkuit digitalnya, karena di situ sudah berupa rangkaian-rangkaian. Gimana menyederhanakannya? Maka untuk bisa menyederhanakannya yaitu harus dinyatakan dulu dalam bentuk aljabar Boole, ya. Jadi dalam persamaan aljabar Boole, persamaan tadi kemudian disederhanakan. Nah, bentuk sederhana tadi yang kemudian diterapkan lagi untuk membangun sirkuit digital tadi. Ya, sehingga di dalam aljabar Boole maka kita perlu melakukan suatu simplifikasi ekspresi. Jadi simplifikasi atau penyederhanaan ekspresi dalam aljabar Boole itu merupakan proses konversi ekspresi ke dalam bentuk yang lebih singkat. Ini kata tadi, gambarannya tadi. Jadi kalau misalkan kita membangun sebuah sirkuit digital tadi, yang dicari adalah yang paling sederhana. Kenapa? Karena ini paling cepat prosesnya, pasti
Kemudian kalau dalam bentuk biaya juga lebih cepat, lebih ringan, lebih murah. Seperti itu. Nah, nih, penyerahan ekspresi itu dengan menggunakan hukum-hukum atau aksioma-aksioma yang ada pada aljabar Boole yang tadi sudah kita hukum dengan dualnya dan seterusnya. Nih, nah contohnya ini. Sederhanakan X ditambah dengan X tambah Y aksen. Nah, ini kan nih. Jadi pertama X tambah dikalikan X kali Y aksen. Ini kan jadinya ini tadi kan perkalian lalu di aksen ini seperti ini atau apa namanya komplemennya ya, jadi komplemennya seperti ini. Jadi X tambah ini berarti X aksen ditambah dengan Y double aksen. Nah, Y double aksen, nah itu yang ditambah, maka Y double aksen kan Y kembali. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ini kan bisa jadi distributif, ya kita distribusikan X dikalikan X aksen ditambah dengan X dikalikan Y, seperti itu. Ya. Sehingga X dikalikan X aksen, berapa? Misalkan Anda lupa ya, X dikalikan X aksen itu berapa? X dikalikan dengan X aksen itu berapa? Ya, ya udah. Sama halnya kalau ini perkalian itu adalah konjungsi, ya, kemudian P, lalu ini X aksen, jadi tidak P. Ya, P dan tidak P, lalu akan bernilai salah. Dia akan merupakan sebuah tautologi. Ya, tautologi nilainya selalu salah. Kontradiksi nilainya selalu salah. Ya, sehingga dengan demikian, ya ini jadinya 0 ditambah dengan X dikalikan Y. Sehingga bentuk sederhananya adalah ini. Jadi, sehingga rangkaian yang ini X tambah dikalikan X dikalikan Y aksen-aksen itu sebenarnya sama halnya kalau bentuk sederhana dari XY. Ya, ini. Jadi nanti kalau ini dinyatakan dalam sebuah rangkaian sirkuit digital itu akan inputnya 2 X dan Y. Tapi di situ ada X-nya dikalikan dengan Y, Y-nya harus dinegasikan, begitu Y dinegasikan, kemudian harus dikonjungsikan dengan Y, lalu hasil konjungsinya harus dinegasikan lagi. Nah, jadi secara aspek dalam ekspresi ini akan lebih mudah. Coba kalau kita misalkan ini kalau dalam sirkuit ya, jadi outputnya adalah X dan Y, ya, outputnya X dan Y. Tapi pertama Y-nya itu harus negasikan dulu, ya. Kemudian, nah ini dengan ini, ya ini harus ini dikalikan, kemudian hasilnya dinegasikan. Ya, jadi harus seperti ini. Negasi ini, baru kemudian dia dikalikan dengan ini. Nah, seperti ini. Ya, dikalikan dengan seperti itu. Nah, keluarnya hasilnya ini. Ya, ini adalah contoh dari rangkaian sirkuit digital tadi. Ya, jadi dinegasikan, kemudian dikalikan. Nah, ternyata ini rangkaian itu bisa didapatkan hasilnya hanya jika seperti ini aja. Nah, sudah. Jadi lebih simpel, gitu ya. Jadi tinggal X dikalikan Y saja. Ya, X kali Y sudah keluar hasilnya. Dibanding tadi X, di mana Y-nya harus negasikan, Y dinegasikan, kemudian hasil negasinya dikalikan dengan X, kemudian hasil perkalian X dengan negasi Y tadi harus dinegasikan lagi, kemudian hasilnya panjang, gitu. Tapi sebenarnya dari proses yang panjang ini ternyata lebih bisa dengan sama, ya dengan inputnya sama, yaitu X dan Y,
X dan Y, lalu keluarnya 1. Dan lebih sederhana itu. Ya, jadi sekali proses masukkan X, Y, plung, nah keluar ini apa hasilnya bagaimana. Daripada ini yang di atas dengan lebih complicated. Dan itu terjadi ya, jadi di atas itu kemungkinan dari hasil ini. Jadi yang atas ini kemungkinan hasil dari misalkan tadi kliennya itu butuhnya gimana sih? Tadi kan bilang kalau saya memberikan inputan ini keluarnya harus ini. Saya memberikan inputan ini keluarnya harus ini. Saya memberikan inputan ini keluarnya harus ini. Nah, itu diterjemahkan. Nah, hasil penerjemahannya masih ya seperti ini pokoknya sesuai dengan apa yang dikatakan klien tadi. Nah, itu adalah merupakan ekspresi dari aljabar Boole. Nah, kemudian ekspresi tadi dapat nggak disederhanakan? Nah, kalau disederhanakan, nah, bisa disederhanakan seperti ini. Yang tadinya permintaannya adalah kompleks, nih persyaratannya adalah seperti ini, ya diterjemahkan seperti ini, ya langsung diterjemahkan seperti ini oleh developer atau oleh programmernya. Nah, tentu sebelum mengeksekusi program atau apa mendevelop sistemnya, ya tentunya benar nggak ini apa rangkaian ini yang paling sederhana. Nah, ini dengan menggunakan aljabar Boole, lalu dengan hukum-hukum dalam aljabar Boole ternyata ini bisa dipersingkat menjadi sesingkat itu. Itu ya ini. Sehingga kemudian sirkuit digitalnya tidak jadi seperti ini, tetapi jadinya seperti yang di bawah. Hasilnya sama dengan inputan yang sama, hasilnya sama. Sudah beres. Begitu. Ya, ini jadi itu simplifikasi ya dengan apa ekspresi itu tadi. Oh ya sudah. Oke. Nah, di MMP saya juga sudah di MMP saya sudah ini di sini kayaknya. Share. Nah, oke, di MMP saya sudah men-share beberapa soal-soal aljabar Boole dan umumnya di antara mereka adalah soal penyederhanaan. Jadi misalkan dari sini, ya, jadi ekspresi awalnya ini, ya, jadi X dikalikan Y tambah X aksen kalikan Z ditambah dengan Y dikalikan Z aksen. Oke, ya. Ternyata bentuk simplifikasinya adalah jadi simple gitu ya, jadinya mana? Oh iya, jadinya hanya X aksen ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi hasilnya adalah ini aja sebenarnya, karena yang bawah, ini, itu tadi hasilnya ini aja. Ya. Simple. Ya, tadinya awalnya adalah ini. Ya, awalnya adalah ini. Jadi X dikalikan Y tambah X aksen dikalikan Y, Z ditambah dengan Y dikalikan Z aksen gitu ya. Ternyata hasilnya jadi simple seperti simple. Ini ya, jadi artinya ini adalah awal ini dari konsep awal, membuat konsep awal berdasarkan permintaan dari klien gitu ya, persyaratannya ya. Kalau di dalam apa sistem informasi itu, kalau kita bikin sistem itu di awal itu kita harus membuat ini apa analisis kebutuhannya apa, berdasarkan analisis kebutuhan tadi ini ya, jadi formulasi yang muncul adalah seperti ini ya, seperti itu. Nah, kemudian tapi kalau ini digunakan untuk menyusun algoritma, kemudian untuk mengeksekusi programnya, maka akan menjadi apa ya, terlalu complicated ya, jadi sehingga tidak lagi efisien ya, dan biayanya juga mahal ya, seperti itu. Nah, maka bisa nggak disempit ya, karena ini sudah dikalikan, tambah, dikalikan lagi, lalu ini diinvestkan, nah, kemudian ditambah, dikalikan, diinvestkan lagi, nah seperti itu. Nah, ternyata begitu bisa lebih sederhana lagi ya, jadi saya adalah X aksen dikalikan Z tambah dengan Y, cukup ya, jadi masing-masing hanya muncul satu kali seperti itu ya. Jadi silakan nanti dicoba. Di sini ada beberapa contoh sudah ya, jadi sudah beberapa contoh menggunakan tadi
hukum-hukum aljabar Boole tadi, ya operasi-operasinya tadi, yang kemudian bagian ini seperti ini, yang tadinya ekspresinya ini, nah dibuat sesederhana mungkin. Ya tadinya inputnya ada 3 X, Y, Z. Gitu ya. Nah itu ternyata hanya dengan 2 input saja cukup dan hasilnya sama. Seperti itu. Oke, jadi silakan nanti di udah ini jadi awal-awalnya ekspresi saja, konstruksi. Oh ini konstruksi, kemudian nah ini baru mulai nomor 10 ini penyederhanaan, ya, penyederhanaan ekspresi. Ya, silakan nanti dibuat sesimpel mungkin, jadi mungkin sebagai latihan. Baik, saya kira itu tentang konsep aljabar Boole. Jadi intinya saudara bahwa Anda sudah belajar mengenai logika, Anda sudah belajar mengenai teori himpunan, dan saya kira semua sudah familiar ya, logika itu disjungsi, konjungsi, kemudian negasi. Nah, itu sesuatu yang saya kira nilai kebenarannya itu mudah. Jadi enggak P benar atau benar, B benar atau salah. Nah, ya, ini. Bahkan ada implikasi ya, implikasi itu kan jika maka. Jika benar maka benar, jika benar maka salah, jika salah maka benar, dan seterusnya. Itu nilai kebenarannya. Nah, ini yang kita gunakan di sini adalah pada aljabar Boole ini adalah konteks penjumlahan perkalian dan komplement. Ya, ini kalau di dalam logika itu nanti yang disjungsi, konjungsi, dan negasi. Kemudian kalau di dalam teori himpunan itu berarti apa? Gabungan, irisan, dan komplement. Itu aja. Jadi 2 operasi biner dan 1 operasi uner. Yang 2 operasi biner dan 1 operasi uner yang dipakai kemudian diterapkan pada suatu himpunan abstrak B yang ini elemennya itu 2 yang berbeda, 1 atau 0, benar atau salah, anggota atau bukan anggota, begitu. Ya, ini sudah belajar itu. Nah, sekarang kita terapkan di dalam aljabar Boole, di mana di dalam aljabar Boole itu tadi sudah kita tunjukkan bahwa sifat-sifatnya itu bisa kita analisis dengan terserah kita mau menggunakan konteks himpunan atau menggunakan konteks logika, karena itu adalah merupakan integrasi dari logika dan teori himpunan. Kalau teori himpunan ya kita memandangnya sebagai anggota atau bukan anggota, lalu anggotanya apa. Tapi mungkin kalau dianalisis secara logika dengan logika matematika itu akan lebih mudah, karena kita akan lebih jelas tegas nilai kebenarannya. Ya. Jadi benar atau salah jadinya apa, salah atau benar jadinya apa, benar atau benar jadinya apa, benar dan benar jadinya apa, benar dan salah jadinya apa, itu nilai kebenarannya sudah ada. Nah, itu bisa kita analisis dengan itu. Ya. Nah, setelah menganalisis nilai hukum dari aljabar Boole benar, maka kita bisa langsung turunkan yang namanya dualnya. Ya. Jadi kalau ada satu hukum dalam aljabar Boole itu benar, maka dualnya pasti benar. Nah, dual itu didapatkan dengan cara kali jadi tambah, tambah jadi kali, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Udah itu aja. Gitu ya, ini seperti ini. Dan intinya nanti dari hukum-hukum tadi lalu digunakan untuk kalau kita ketemu dengan sebuah ekspresi aljabar Boole, kita tidak menghitung berapa hasil akhirnya, tetapi bagaimana caranya menyederhanakan ekspresi tadi. Ya tadi yang kita tunjukkan, misalnya ekspresi yang sangat panjang, nah, ternyata hanya bisa diwakili aja dengan yang sangat kecil. Ya. Jadi misalkan tadi, bahkan yang terakhir tadi ada contohnya, perlu 3 input X, Y, Z, ternyata begitu sudah disederhanakan, ya perlunya hanya 2 input saja, Y dan Z saja. Begitu. Ya ini. Oke, itu nanti untuk yang latihan-latihan soal yang sudah saya upload di MFP, silakan dibuat sebagai latihan untuk menyederhanakan. Jadi ya
yang menyederhanakan tadi mulai soal nomor 10 dan seterusnya. Kalau 1 sampai sekian itu masih ini apa? Masih ekspresi ya. Jadi konversi ekspresi saja antara ini kalau dinyatakan dengan logika gimana, kalau dinyatakan dengan teori himpunan gimana. Nah, seperti itu. Oke, dan pekan depan akan kita lanjutkan dengan bahasan mengenai sirkuit digital, yakni penerapan dari aljabar Boole ini. Jadi ekspresi aljabar Boole tadi, kalau kita nyatakan dalam sirkuit digital nanti bagaimana bentuknya. Ya, sehingga kita nanti akan bisa melihat sirkuit digital yang begitu kompleks, ternyata bisa disederhanakan. Jadi intinya kalau misalkan kita sebagai developer, sebagai programmer, lalu kita dapat orderan untuk bikin sebuah program, menyusun algoritma dalam satu mesin misalkan, ya maka semua apa yang dibutuhkan oleh klien itu kita catat semua kebutuhan fungsionalnya apa. Nah dari kebutuhan fungsional tadi lalu menghasilkan sebuah konsep ya rangkaian. Nah tetapi kemudian konsep rangkaian tadi yang mungkin jadinya yang awal itu masih complicated itu bisa disederhanakan enggak dengan input yang sama dan nilai yang output yang sama. Ya ternyata dari rangkaian yang kita buat tadi lalu kemudian kita nyatakan dalam ekspresi aljabar Boole. Nah, ekspresi aljabar Boole itu yang kemudian kita sederhanakan. Setelah bentuknya sederhana, kita gunakan untuk mengkonstruksi rangkaian yang baru, yang lebih sederhana. Begitu. Itu cara kerjanya, jadi konsepnya. Mungkin dari sini ada sesuatu yang perlu didiskusikan lebih lanjut, silakan. Ya, intinya adalah ya ini kita mesti harus mantap dulu di konsep dalam logika dan juga teori himpunan. Ya karena nanti kita gunakan untuk menganalisis aljabar Boole itu logika atau teori himpunan. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi itu lebih prefer untuk menganalisisnya dengan logika, karena sudah jelas nanti logikanya itu benar dan salahnya, nilai kebenarannya sudah benar gitu ya. Kalau dengan teori himpunan kita masih maksudnya ya sebenarnya nggak sulit sih, tapi kita mesti harus membayangkan ya. Jadi harus membayangkan kalau 0 atau 1 itu maksudnya anggota atau bukan anggota. Gitu ya. Kalau 0 itu bukan anggota di luar, ya. Kalau 1 itu kalau benar itu berarti anggota, kalau salah itu bukan anggota. Itu kalau di dalam teori himpunan. Sementara kalau di logika kita sudah langsung ini 1 0 ya, 1 benar 0 salah. Nah, gitu aja. Nanti kalau 1 ditambah dengan 0 jadinya 1 atau kalau dalam logika benar atau salah jadinya benar. Baik, saudara, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini akan bermanfaat bagi Anda dan bisa dipahami dengan baik. Tapi coba silakan nanti dicek latihannya tadi. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu didiskusikan, kita akan bisa diskusi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang. Selamat siang. Selamat Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Bapak.